semua Bapak Ibu sekalian yang menghadiri Bible Class malam hari ini. Baik, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi kita ya, berkaitan dengan kanonisasi Alkitab. Jadi kalau minggu lalu kita sudah melihat dari kanon perjanjian lama, nah hari ini kita akan bersama-sama melihat untuk kanon perjanjian baru. Oke ya, kanon perjanjian baru. Baik, saya akan mulai share screen. Bentar ya. Share screen. Oke, sudah ya. Oke. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat kanon di dalam perjanjian baru. Ya, ini saya ulangi sedikit supaya kita boleh kembali diingatkan berkaitan dengan kanon ya. Berkaitan dengan kanon ini istilah kanon itu digunakan untuk menggambarkan buku-buku atau kitab-kitab yang diilhamkan secara ilahi ya, karena itu termasuk dalam Alkitab. Ya, jadi sekali lagi ini menunjukkannya kanon dalam bahasa aslinya itu menunjukkan satu ukuran atau patokan. Ya, jadi ini menjadi satu istilah yang dipakai. Kemudian kanonisasi Alkitab berarti bagaimana gereja itu menyusun ya kitab-kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus, dan oleh sebab itulah itu termasuk di dalam Alkitab. Ya. Jadi ada satu hal yang penting yang harus senantiasa yang kita ingat, bahwa kanon tidak pernah menciptakan kitab suci. Ya, kanon tidak pernah menciptakan kitab suci, tetapi dia hanya menemukan ya, atau boleh dikatakan mengumpulkannya ya, menjadikan satu di dalam proses yang diizinkan ya dari waktu di dalam kehidupan umat Tuhan. Baik. Nah, ini 2 Timotius 3:16, ini satu ayat yang sangat kita ingat ya, harus kita ingat berkaitan dengan kitab suci, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, ini poinnya ya. Ini artinya itu kitab suci itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, seterusnya ya. Poin penting adalah yang diilhamkan Allah. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab itu adalah yang diilhamkan Allah, dan itu adalah firman Tuhan. Sehingga Alkitab adalah firman Tuhan. Saya tekankan lagi untuk kita sekalian sebagai orang percaya, kiranya kita memegang kebenaran ini, bahwa Alkitab, statement penting berkaitan dengan kitab suci atau Alkitab itu adalah Alkitab adalah firman Tuhan. Oke ya, bukan yang lain. Jadi satu statement ini aja yang kita kenal, sehingga waktu kita mungkin menemukan ada other statement atau pernyataan-pernyataan lain berkaitan dengan kitab suci, maka kita pegang statement Alkitab adalah firman Tuhan. Oke ya. Nah, karena Alkitab adalah firman Tuhan, berarti otoritasnya dia datang dari Allah sendiri. Dan ada hal-hal tertentu kita itu diingatkan ya. Bukan maksud saya dalam hal tertentu itu mungkin bagian tertentu kita tidak mengerti, kita belum mengerti, tapi karena Alkitab adalah firman Tuhan, maka kita menundukkan diri ya dalam otoritas kitab suci. Bukan sebaliknya, karena kita tidak bisa ngerti, kita sulit mengerti, maka kitab sucinya yang dicoret, ayatnya yang dibuang, ya kita ikut yang kita mau. Nah, ini adalah satu hal yang tidak benar. Nah, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip di dalam doktrin Alkitab. Ya. Nah, selanjutnya ini kanon perjanjian lama adalah minggu lalu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam kanon perjanjian baru. Ya, kanon perjanjian baru. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama begini. Secara teologis, tadi itu kan sudah secara dari bahasa dari aslinya begitu ya. Kemudian
ada apa namanya kitab suci dan Timotius 3:16 tadi, kemudian berarti kita bisa menyimpulkan secara teologis itu adalah suatu proses ya, penyusunan sesuai dengan apa yang Tuhan ilhamkan. Sama seperti dalam perjanjian lama. Nah, artinya kanon perjanjian baru juga bukan sesuatu yang kemudian gereja Tuhan itu create ya. Sama seperti perjanjian lama diilhamkan ya. Jadi gereja Tuhan itu hanya kemudian mereka itu yang menyusun saja. Jadi ini prinsip sama ya, kanon perjanjian baru itu juga mempunyai prinsip yang sama kanon perjanjian lama. Ya. Nah, di dalam kanon perjanjian lama yang kita sudah bahas bersama minggu lalu, kita boleh lihat ada satu hal yang penting ya, yaitu otoritas yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan berinkarnasi. Maka di dalam inkarnasi Tuhan, dalam masa 3,5 tahun ketika Tuhan mengajar itu, di sana Tuhan itu menyatakan atau mengkonfirmasi kanon daripada PL, ya, kanon daripada PL yang pada saat itu sudah tersusun, yang perjanjian lama 39 kitab itu ya. Nah, itu Tuhan sudah afirmasi sehingga kita boleh menerimanya, yang apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam sejarah, itu perjanjian lama pada saat itu sudah selesai ya, tidak ada penambahan lagi. Nah, di dalam perjanjian baru pada saat itu Tuhan datang, kemudian dia mengajar, dan kemudian ada satu hal penting lagi, Tuhan itu memilih murid ya. Tuhan memilih murid. Nah, murid ini mereka bukan cuma sekedar dinyatakan murid ya, tapi dipanggil apostol ya, apostol gitu ya. Jadi rasul. Ya, ini mau menunjukkan apa? Ini mau menunjukkan satu hal yang penting, yaitu bagaimana nanti Tuhan melalui 12 rasul ini, Tuhan akan menyatakan firman. Tuhan akan mengajar mereka dan memakai mereka, kemudian nanti itu akan tersusun yang namanya kanon perjanjian baru. Ya, jadi ini menjadi satu hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan perjanjian baru, karena pada saat itu perjanjian baru sudah disusun belum ya, karena Allah Tuhan Yesus sedang berinkarnasi, dia adalah sang firman hidup ya. Sang firman hidup itu Kristus ya, firman Allah yang turun ya, firman menjadi daging ya, Yohanes menyatakannya, sang firman hidup itu turun, dan Kristus menyatakan bahwa semua ya yang dinyatakan dalam perjanjian lama, termasuk semua yang ditulis firman Tuhan dalam perjanjian lama, itu akan digenapi secara sempurna itu di dalam sang firman hidup yang telah datang. Ya, bukan hanya pada saat itu mereka boleh mengatakan bahwa firman itu bukan hanya kemudian hadir secara ini ya, tulisan ya, tapi sekarang sudah hadir gitu ya. Di dalam pribadi Kristus ya, hidup bersama-sama dengan murid dan menyatakan kebenaran Allah kepada mereka, dan itu digenapkan secara sempurna ya, itu di dalam pribadi Kristus ya. Nah, lalu nanti kita bisa lihat ini berkaitan dengan yang namanya wahyu khusus tentunya. Nah, wahyu khusus itu dua. Yang pertama adalah sang firman hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang kemudian yang kedua nanti firman-Nya ya, firman Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat begini ya. Ini sedikit kita melihat apa yang ditulis di dalam kitab suci berkaitan dengan nanti penyusunan daripada kanon perjanjian baru. Itu saya ambil dari Lukas 1 ayat 1 ya, saya bacakan saja. Jadi ini, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama di sini ya. Ini ada satu hal yang saya mau tekankan ya.
ini bahwa Lukas itu menyatakan ya bahwa dia menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus Kristus. Ya, jadi kita boleh lihat di sini ya, ini menjadi satu apa ya, point of view bagi kita ketika kita melihat ya, pada saat itu memang belum ditulis ya perjanjian baru, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya belum ada ya gereja mula-mula pada saat itu. Mungkin kita melihat Alkitabnya sudah ada belum ada ya, tetapi pada saat itu Tuhan sudah menggerakkan dan Tuhan sudah memakai ya orang-orang yang menulis itu kitab suci ya, tulisan-tulisan atau yang dinamakan sacred writing gitu, ya, tulisan-tulisan diilhamkan ya, sacred itu ilahi, writing tulisan-tulisan yang memang Tuhan diilhamkan Allah. Ya, ini berkaitan dengan apa yang boleh dinyatakan melalui sang firman hidup, yaitu dikerjakan dan diajarkan oleh Kristus Yesus. Ya, kemudian berikutnya Yohanes juga menulis menyatakan juga ya. Ini Yohanes mengatakan demikian. Yohanes itu menulis Injilnya dan di bagian akhir Yohanes itu menulis gini, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Nah, ini sekali lagi Yohanes kemudian juga menyatakan bahwa ketika dia menulis ya Injil Yohanes, ya Roh Kudus kemudian menggerakkan, memberikan inspirasi dia menuliskan Injil Yohanes, itu tujuannya jelas ya. Bahwa dicatat, berarti ditulis, ini kaitan dengan apa? Bagaimana boleh menyatakan tentang Yesus adalah Sang Mesias, Anak Allah, dan Sang Firman hidup itu telah berinkarnasi, ya datang ke tengah dunia. Dan ia boleh menggenapkan seluruh karya keselamatan, ya, yang digenapi melalui berbagai nubuat yang telah dinyatakan dalam perjanjian lama. Kalau itu kita kaitkan dengan perjanjian lama, ya. Nah, ini satu hal yang ingin kita ketahui bersama berkaitan dengan nanti bagaimana kemudian kanon perjanjian baru itu tersusun, ya. Jadi ini karena ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kemudian menuliskan, ya, apa yang akan tersusun di dalam perjanjian baru. Baik, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, ini kita akan sama-sama lihat bahwa nanti setelah Tuhan Yesus menggenapkan karya keselamatan, kemudian Tuhan naik ke surga, lalu kemudian Tuhan berpesan kepada murid-muridnya untuk kemudian mengingat ya, apa mengajarkan, ya, memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk boleh mengerjakan sampai kepada ujung bumi ya, mandat agung itu ya, firman Tuhan, bagaimana berita keselamatan itu boleh disampaikan. Nah, ini berkaitan dengan apa yang tadi sudah kita baca bersama di dalam baik yang ditulis oleh Lukas maupun oleh Yohanes ya, berkaitan dengan Kristus pengajarannya dan firman yang boleh dinyatakannya. Nah, tapi setelah itu terjadi ya di dalam masa gereja mula-mula ya, khususnya setelah berjalan kira-kira abad kedua gitu ya. Pada abad kedua itu muncul yang namanya bidat Marcion ya. Bidat Marcion ini ya pemimpinnya juga biasa disebut Marcionism gitu ya. Pemimpinnya si Marcion ini dia berpendapat bahwa Tuhan itu dalam perjanjian lama itu Allah yang jahat ya, Allah yang jahat. Maka Marcion ini dia menghapus perjanjian lama dan tulisan-tulisan ya yang ditulis oleh para rasul itu ya dalam perjanjian baru yang merujuk pada Allah perjanjian lama. Jadi hilangkan ya. Jadi dia melihat bahwa Allah perjanjian baru itu baru Allah yang sejati, Allah perjanjian lama itu bukan Allah yang sejati. Jadi dia bedakan ya. Dia membedakan hal itu sehingga kemudian dia menyusun ya sebuah kitab sendiri ya, kitab sendiri yang kemudian disebarkan di dalam gereja di abad yang kedua itu. Nah, maka ini kemudian
disebut sebagai bidat Marcion. Nah, oleh sebab itu gereja di zaman awal itu ya, di abad kedua itu ya, mereka kemudian mulai merasa penting. Iya ya, ini tidak bisa ini. Kalau justru ya, para ini yang sesat ini yang bidat yang kumpulkan dulu ya, dia buat sebuah kitab gitu ya. Nah, pada saat itu perjanjian baru, perjanjian lama sudah ada. Tapi dalam perjanjian baru tulisan-tulisannya pasti berupa tulisan-tulisan ya yang kemudian dikirimkan ke berbagai jemaat dan mereka seperti gantian gitu ya. Dikirimkan surat ini kepada satu jemaat ke jemaat yang lain gitu ya. Kemudian mereka saling bertukar dan seterusnya. Nah, ini menyebabkan kemudian adanya kemungkinan terjadinya pengajaran-pengajaran yang bisa tertumpang apa yang ajaran sesat itu masuk di dalamnya. Jadi nah heran di zaman-zaman awal ya itu gereja-gereja Tuhan juga sudah digoncangkan oleh aliran-aliran daripada bidat-bidat ini ya yang bertentangan dengan kebenaran di dalam kitab suci. Nah, oleh sebab itu ini menjadi satu awal mula proses daripada kanon di dalam perjanjian baru. Nah, gereja-gereja, bapak-bapak gereja pada zaman itu khususnya tokoh-tokoh seperti ya Justin Martyr, Irenaeus of Lyons ini dan Hippolytus dan seterusnya ya. Mereka itu mulai kumpulkan ya tulisan-tulisan perjanjian baru. Nah, mereka kumpulkan untuk apa? Untuk kemudian supaya gereja Tuhan itu tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat itu, tapi mereka kembali kepada pengajaran yang sesuai yang diajarkan oleh Kristus ya kepada umat Tuhan, pada gereja. Ya. Ini menjadi satu ini ya. Ini sedikit kita boleh mengerti hal ini. Jadi adanya satu pergumulan bagi gereja di abad kedua berkaitan dengan bidat yang muncul, yang justru mereka yang membukukan dulu ya. Nah, kemudian setelah itu baru tokoh-tokoh bapak-bapak gereja mula-mula itu mereka melihat ini satu aspek penting ya, satu hal yang penting untuk kemudian mengumpulkan seluruh tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah yang melalui para rasul itu, kemudian mereka jadikan satu. Jadi awal mula dari proses kanon perjanjian baru. Ya. Nah, ini di sini saya teruskan dulu. Nah, kita lihat di sini. Sekarang ini beberapa hal yang saya mau kita bahas bersama. Nah, jadi untuk perjanjian baru ya, itu di dalam proses pengumpulannya itu dari sejak awal itu beberapa kitab itu memang sudah dikenal. Kenapa bisa dikenal? Ya karena dari pelayanan para rasul ya tentunya. Jadi setelah Kristus naik ke surga, kemudian para rasul dipenuhi oleh Roh Tuhan, kemudian mereka mulai disebarkan ke berbagai pelayanan mereka ya, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung bumi. Maka di masa itu tulisan para rasul itu sudah dikenal ya, sejak awal itu sudah dikenal ya, dan mereka tidak meragukan hal itu karena mereka tahu ini adalah murid-murid Kristus ya. Jadi tulisan-tulisan mereka diterima tanpa adanya banyak perdebatan karena memang pada generasi itu, pada masa itu adalah para rasul yang menuliskan ya. Misalkan tulisan katakan sini ya Paulus itu saya kasih contoh ya, misalnya Paulus menganggap tulisan Lukas itu sama berotoritasnya dengan perjanjian lama ya. Itu Paulus kutip ya di dalam 1 Timotius 5 ayat 18 ini. Ini Paulus tulis kepada jemaat kepada Timotius ini ya. Ini yang dilayani oleh Timotius, jemaat dengan Timotius ini dia berkata begini. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, di sini Paulus itu menulis itu ada dua teks gitu ya. Yang pertama, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini Paulus itu menulis itu dari teks ini yang ambil dari Ulangan 25 ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Berarti ini OT ya, perjanjian lama ya. Nah, kemudian pada saat seorang pekerja patut mendapat upahnya, itu dia mengutip tulisan daripada Lukas ya 10 ayat 7 yang ini ya, yang merah ini. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini satu hal bahwa Paulus melihat bahwa tulisan Lukas itu sama
otoritasnya dengan perjanjian lama, ya. Tulisan Injil Lukas ini mempunyai satu otoritas yang sama dengan perjanjian lama. Jadi ini menjadi satu hal yang sudah diterima di masa-masa awal, ya. Tapi belum dibukukan pada saat itu. Memang sudah tulisannya ada, tapi mungkin belum dibukukan, ya. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi, misalkan begini, ya. Untuk dan seterusnya. Berikutnya adalah Petrus itu mengenali tulisan Paulus itu, ya, dianggap, dipandang sebagai yang punya otoritas sebagai kitab suci, gitu, ya. Jadi ini 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16, ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya. Kemudian ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Ya. Bila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasan bagi mereka sendiri. Nah, ini tadi sempat sudah saya singgung, ya, berkaitan dengan apa yang diilhamkan Allah. Kalau ada yang kita sulit pahami, itu kita tidak memahami dengan cara kita sendiri, ya. Kita juga tidak kemudian membuang itu firman Tuhan karena kita tidak dapat kita mengerti, tapi kita justru bagaimana kita menundukkan diri, ya, karena apa yang diilhamkan Allah, otoritasnya itu adalah dari Allah, dan di dalam waktu Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, Tuhan boleh menyatakan kepada setiap kita, ya, dan seterusnya, ya. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan yang lain. Nah, ini kalau bahasa Indonesia nggak jelas, ya, tulisan-tulisan yang lain. Nah, saya coba lihat di dalam terjemahan lain, baik itu King James ataupun ESV. Ini terjemahan-terjemahan yang diterima oleh teolog-teolog Reform. Maka tulisan-tulisan yang lain ini diterjemahkan as they do the other scriptures. Nah, jadi kitab suci, ya, scriptures. Jadi tulisan daripada Paulus ini dikenali oleh Petrus. Petrus melihatnya juga sebagai tulisan yang disamakan, ya, sebagai scriptures. Kenapa? Karena Paulus juga diakui sebagai rasul Tuhan yang diutus khususnya kepada the Gentiles, ya, orang-orang yang bukan orang Yahudi. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan di dalam kanon, ya, maksudnya bagaimana awalnya, kemudian bagaimana kitab suci yang tulisan-tulisan di awal yang sudah ada itu, mereka sebenarnya sudah sejak awal itu kitab-kitab yang ditulis di era perjanjian baru itu mereka sudah itu melihatnya sebagai tulisan yang berotoritas yang diilhamkan Allah, ya. Baik, sampai di sini dulu berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan ini. Apakah ada pertanyaan atau ada yang perlu diulangi? Kalau sudah jelas, baru saya coba lanjutkan kembali. Ada? Saya kira masih jelas, ya, belum, ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan melihat selanjutnya adalah ini. Ini sejarah kanon, ya. Nah, jadi tadi kita sudah lihat bahwa di abad kedua itu muncul ada bidat, ya, pengajaran sesat, yang kemudian mereka justru membukukan satu kitab bagi mereka yang membuang perjanjian lama dan tulisan-tulisan dalam perjanjian baru yang mereka terima dari para rasul itu yang ada kaitan dengan Allah perjanjian lama dibuang, ya. Nah, mereka karena melihat Allah perjanjian lama itu Allah yang jahat dan Allah perjanjian baru Allah yang baik. Jadi yang terima yang baik aja. Nah, ini juga menjadi satu ini, ya. Ini selalu menjadi satu ciri, ya, ciri daripada bidat, ya. Bahwa mereka itu memiliki satu pengetahuan tentang Allah yang keliru, gitu, ya.
pemahaman mereka tentang Allah yang keliru ini bahaya. Jadi doktrin Allah yang keliru pasti akan membawa orang kepada satu bidat, ya. Kalau tidak hati-hati itu pasti tambah lama akhirnya tambah tersesat jauh, dan bisa kembali. Pasti binasa karena Allahnya, pengertian pemahamannya tentang Allah, mengenal Allahnya keliru. Bagaimana bisa selamat gitu ya. Nah, ini sejarah kanon itu dimulai kira-kira ini tahun 170, ini kanon yang pertama kali. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Alkitab yang kita ada saat ini 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, itu melalui sebuah proses ya di dalam pengkanonan, karena Perjanjian Baru pada awal-awal mula belum ada. Artinya dibukukan 27 kitab itu belum ya. Tapi tulisan-tulisan yang tersebar itu di jemaat ya, gereja-gereja yang dilayani oleh para rasul itu tulisannya sudah ada ya. Roh Kudus sudah menginspirasikan, menggerakkan untuk apa pengajaran daripada Kristus ya, itu boleh dituliskan melalui pengajaran yang dikerjakan atau yang diberitakan oleh para rasul itu sudah mulai ditulis ya. Jadi supaya menjadi satu kanon, satu patokan yang benar. Karena kalau dari mulut ke mulut diceritakan gitu, tidak tulis, lama-lama bisa berbeda ya, karena kelemahan daripada pengajaran bisa dari mulut ke mulut itu kan bisa berubah-berubah, disampaikan dari satu orang ke yang lain berubah. Tapi begitu itu dituliskan, maka itu menjadi pemahamannya bisa lebih valid, pemahaman lebih tepat, dan sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau katakan. Jadi kanon yang pertama itu adalah namanya kanon Muratorian. Itu kanon yang pertama ya. Ini pada saat itu dikanonkan, artinya sudah disusun gitu ya, untuk menjadi satu pedoman ya, kitab suci dari gereja pada zaman itu mencakup semua perjanjian baru kecuali, jadi kecuali berarti Ibrani belum ada, Yakobus belum, 1 dan 2 Petrus, dan 3 Yohanes belum. Ya. Nah, jadi di sini yang lain sudah ada. Ya, kecuali beberapa kitab yang sudah yang tercantum di sini ini belum ada. Itu kanon yang pertama kali. Ya. Kemudian di dalam sejarah berikutnya adalah ini tahun 363. Kira-kira ini berapa tahun? Hampir 200 tahun kemudian ya. Hampir 200 tahun kemudian itu Konsili Laodikia ini menyatakan bahwa ya ini hanya perjanjian lama dan 26 kitab perjanjian baru ya, kecuali Wahyu gitu ya, kecuali Wahyu ya, itu apa namanya yang dinyatakan kanonik untuk dibaca di gereja-gereja ya, untuk dibaca di gereja-gereja. Lalu berikutnya adalah 367 itu Bapak Gereja yang bernama Athanasius, itu dia list 27 kitab PB, jadi dia masuk ke Wahyu. Dan kemudian di dalam Council of Hippo tahun 393 dan Council of Carthage ya, itu sinode di ada kayak konsili gereja di Carthage 397 itu mengesahkan. Jadi 27 buku itu semua sama otoritatif ya, di dalam kanon perjanjian baru yang kita punya sekarang 27. Jadi ini sedikit secara singkat ya, secara singkat yang kita bisa lihat dari awal jadi sampai pada kira-kira tahun 400 ya, hampir tahun 400 itu kita sudah punya 27 buku ya, yang sama otoritatifnya di dalam seluruh perjanjian baru itu yang disahkan melalui kanonisasi, proses kanonisasi ini ya. Jadi sekali lagi ini bukan gereja atau bapak-bapak gereja itu yang menciptakan ini tulisan-tulisan ini, tetapi mereka menemukan ya tulisan-tulisan yang ada itu, dan kemudian mereka bersama-sama mereka mengadakan konsili, berdoa, mohon pimpinan Tuhan, dan semua yang ditulis di dalam seluruh tulisan-tulisan yang ditemukan itu, scroll-scroll tulisan itu, dan mereka melakukan ini setelah mengumpulkan, mereka membandingkan, mereka melihat seluruh pengajaran yang di dalamnya itu ada satu harmoni yang baik, yang tidak tidak bertentangan dari depan sampai belakang, termasuk dalam perjanjian lama ya. Nah, itu baru kemudian mereka dalam konsili memutuskan, nah ini adalah yang dimasukkan di dalam kanon. Akhirnya di 27 buku ini
yang dinyatakan sebagai kanon perjanjian baru. Oke. Nah, ini sedikit gambaran secara apa namanya ini? Gambaran secara bagan ya, chart ya, timeline-nya kira-kira dari kanon perjanjian baru gitu ya. Nah, ini biasa di patokannya itu Yohanes karena dia adalah rasul yang paling akhir ya. Masih hidup gitu ya. Semua rasul sudah menjadi martir, Yohanes masih ada ya. Nanti terakhir ini kenapa waktu itu wahyu yang terakhir karena pada saat itu Roh Kudus memberikan ilham ya, inspirasi ya kepada Yohanes itu di dalam masa akhir hidupnya, masa tuanya itu ya tentang wahyu itu ya. Baru kemudian ini dituliskan oleh Rasul Yohanes ya. Nah, ini awal-awalnya ini ya, moratorian ini ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan kira-kira ini timeline-nya. Kemudian nanti ini ada Irenaeus tahun 180 ya. Kemudian nanti Athanasius ini ya tahun 367. Kira-kira sini. Nah, lalu di tahun 400-an gini ya, sebelum 400 397 ini Council of Carthage ini ya, kemudian mengesahkan 27 buku di dalam Perjanjian Baru sebagai kanon dan kitab suci. Ya. Nah, di dalam masa periode ini itu muncul ya. Ini waktu proses di dalam kanonisasi kita lihat di sini ada muncul ajaran sesat. Ya, apa namanya termasuk Marcion itu ada namanya Gnostic Gospel ditulis. Nah, jadi ini selalu mengingatkan kita waktu kita lihat ya. Ketika Tuhan bekerja, pada saat yang sama setan juga kerja. Mesti ingat ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus ingat ya, pada saat Tuhan bekerja, maka jangan lupa ya bahwa iblis, setan itu juga kerja. Kerja untuk apa? Untuk menyesatkan umat Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengerti hal ini, maka kita boleh menjadi orang percaya yang hidup itu dengan penuh bijaksana, hikmat gitu ya di dalam Tuhan, dan kita bisa membangun satu kepekaan ya, bagaimana melihat kita harus tetap setia. Dan disinilah pentingnya ya sebuah kesetiaan ya pengajaran yang teguh, yang kokoh, yang tidak terombang-ambing, karena iblis di sini bisa main. Kalau kita tidak mau mementingkan yang namanya pengajaran yang kokoh, yang sesuai dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam ilhamnya, di dalam inspirasinya, kepada baik itu di perjanjian lama kepada para nabi, dan di dalam perjanjian baru kepada para rasul, dan mereka semua hanya alat ya. Sebenarnya yang menulis itu adalah Roh Kudus sejak perjanjian lama sampai dari perjanjian baru, dan semua keduanya itu menyatakan firman, ya, sang firman. Yang perjanjian lama boleh dikatakan mereka mengatakan the law ya, Taurat gitu ya. Itu adalah firman Tuhan, dan juga perjanjian baru itu adalah firman Tuhan ya. Nah, itu kita harus sungguh-sungguh boleh belajar mengerti, memahami, bukan untuk apa ya, bukan untuk wah saya mau memahami itu supaya sekedar pengetahuan, bukan, supaya kita mengerti dan mengenal ya Tuhan yang sejati, dan kita mau hidup baik-baik di dalamnya. Nah, sehingga waktu ada ajaran sesat itu masuk, macam-macam ajaran sesat itu sebenarnya dari sejak lama sudah ada, sampai hari ini pun sama. Sebenarnya secara prinsip itu pasti mereka akan menyerang itu iman Kristen, ya pasti pemahaman Allah, kemudian pemahaman tentang Kristus, ya, dan kemudian itu semua nanti akan menyimpangkan ya dari kita dari kebenaran daripada apa yang dicatat oleh firman Tuhan sendiri. Nah, jadi ini kalau kita sumbernya adalah yang sudah Tuhan berikan kepada kita, wahyu khusus yang Tuhan berikan bagi kita sekarang adalah firman Tuhan atau firman-Nya. Nah, kita sungguh-sungguh mengenal Allah melalui firman-Nya, maka berbagai macam ajaran sesat itu meskipun boleh ada menjadi tantangan, kita tidak takut ya. Karena kita sudah lihat dan ngerti, dan kita berdiri teguh di sana ya. Nah, jadi ini di dalam masa periode penyusunan daripada apa namanya ini kanon perjanjian baru ini, di sini juga ada namanya Gnostic Gospel itu ditulis ya. Ada, kita bisa lihat bersama-sama ya. Jadi Injil yang disahkan di dalam kanon cuma 4 Injil ya. Ada yang lain ya. Injil
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selesai. Tak ada Injil-Injil yang lain, ya. Karena Injil-Injil yang lain yang keluar ini menjadi Gnostic Gospel, yang ditulis di dalamnya itu ada perubahan, ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengajaran yang dipengaruhi oleh ajaran Gnostik. Ya, Gnostik ini dipengaruhi oleh filsafat pada zaman itu, ya, yang mempengaruhi masuk di dalam pengajaran gereja, termasuk tadi juga yang salah satu tokohnya juga Marcion itu. Ya, jadi sama di dalam kondisi sekarang itu dunianya akan berusaha mensekulerkan gereja. Ya, kalau gereja kan harusnya menggarami dunia. Tuhan itu mengatakan kita melalui firman-Nya kita harus menjadi terang, ya, dunia, garam. Nah, tapi dunia juga berusaha untuk mensekulerkan gereja. Nah, tinggal kita lihat di sini. Kalau kita mempunyai satu pegangan, ya, patokan kebenaran firman Tuhan yang kokoh, ya, maka kita yang menggarami dunia, ya, kita tidak disekulerkan oleh dunia. Ya, itu yang harusnya gereja lakukan dan panggilan sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang Tuhan ingin kita kerjakan. Baik, ini melalui cat kita bisa melihat secara lebih jelas, ya, melalui cat ini kira-kira ini sejarah dan waktu penyusunannya. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah tahun 400 ini kita sudah punya buku 27 kitab di dalam Perjanjian Baru selesai disusun dan disahkan oleh konsili di Kartagi, ya, 27 buku dalam Perjanjian Baru, sehingga kitab kita sudah selesai. Perjanjian Lama 39 dan Perjanjian Baru 27 kitab itu selesai ditulis menjadi Alkitab yang adalah firman Tuhan, ya. Oke, nah sekarang kita akan sama-sama lanjutkan. Nah, di sini saya berikutnya saya akan memaparkan beberapa yang ada di dalam Alkitab yang berkaitan dengan ini, ya, satu pemahaman bahwa Alkitab ini menginterpretasikan Alkitab, ya, atau kitab suci itu menafsirkan kitab suci. Nah, ini satu prinsip penting, ya, untuk kita boleh melihat. Jadi waktu kita melihat apa yang tertulis, ya, sebenarnya yang paling utama kita bukan dari luar kita mencari penjelasan, tapi harus dari Alkitab itu sendiri yang memberikan pemahaman dan memberikan penjelasan. Ini yang penting. Karena Alkitab firman Tuhan, maka kita akan lihat bagian yang satu dengan bagian yang lain tak mungkin bertentangan, dan prinsipnya pasti itu adalah harmoni, dan melalui itu kita boleh melihat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi bukan terbalik, ya, kita ambil dari sekuler kemudian kita yang memberikan arti kepada apa yang di dalam firman Tuhan atau Alkitab, ya. Nah, misalnya kita sama-sama lihat di sini, ya. Ini saya ambilnya tidak berurutan, ya. Jadi saya secara random saja, tapi saya ambil beberapa kita bandingkan, ya. Misalnya gini, Wahyu 22 ayat 18, ya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ya, dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan ini, dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Oke, ya. Nah, ini yang ditulis oleh Yohanes, ya, waktu dia menulis tentang nubuat, ya, tentang akhir zaman yang ditulis di dalam kitab Wahyu, ya. Nah, di sini kita lihat pada saat ini ditulis, ini ada satu otoritas yang sudah ditulis sendiri yang diberikan oleh Roh Kudus, ya, kepada penulis Alkitab yaitu Yohanes, bahwa apa yang ditulisnya ini adalah firman Tuhan, adalah perkataan-perkataan yang otoritasnya itu mengandung otoritas ilahi, ya, divine authority. Nah, kita bisa lihat hal ini. Ini Wahyu kan di dalam New Testament writings atau tulisan dalam Perjanjian Baru. Maka kita lihat bahwa ini mengkonfirmasi, ya, maksudnya kemudian apa yang sudah ada di dalam Ulangan 4 ayat 1 sebenarnya. Ya, Ulangan 4 ayat 1, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya, 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya,
Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Persis ya, satu apa ya, satu otoritas yang sama. Yohanes kasih tahu kepada yang baca kitab Wahyu, Musa kasih tahu kepada bangsa Israel. Dia menyatakan bahwa apa yang dituliskan itu adalah berasal dari kehendak Allah, atau itu adalah perkataan ilahi sendiri yang dinyatakan baik melalui Yohanes di kitab Wahyu maupun melalui Musa, ya, Nabi Musa, kemudian Rasul Yohanes, gitu ya, dinyatakan kepada umat Allah. Nah, ini kita bisa lihat. Dengan demikian kita boleh lihat bahwa otoritas yang ditentukan ya itu bukan karena apa itu gereja menemukan, tidak, karena memang tulisan itu sendiri adalah sudah memiliki otoritasnya. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah saya ini ya, ini perkataan daripada Kristus ya. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi perhatikan, ini berarti apa yang dinyatakan di dalam Injil, Tuhan Yesus dengan sangat tegas, jelas, dan apa ya, terbuka ya. Maksudnya kita baca, kita bisa langsung mengerti gitu ya. Tidak ada yang tersembunyi gitu ya. Mengatakan bahwa perkataanku tidak akan berlalu. Ini otoritas ya. Lalu perhatikan lagi Yohanes 14 ayat 6. Ini Kristus menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan yang saya mau tekankan, dan kebenaran. Dan kebenaran. Ini adalah firman Allah. Ya, dia adalah firman hidup. Firman hidup memberikan, menyatakan kepada kita firman Allah. Nah, di sini kita bisa lihat Kristus mengkonfirmasi sendiri, dan kemudian nanti ini yang menjadi otoritas para rasul. Dan ini menjadi salah satu syarat ya, salah satu hal yang dipertimbangkan ya, yang harus ada di dalam kanon perjanjian baru gitu ya. Nah, kemudian lihat Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Nah, ini berarti bicara OT ya, Old Testament. Firman Allah di dalam Old Testament, perjanjian lama, yang disampaikan dengan perantaran para nabi. Nah, maka ayat 2 ini ya, Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, ya, dan seterusnya. Jadi melalui Kristus, sang firman itu. Ya, jadi kita lihat ini apa namanya, bagaimana yang menjadi dasar, yang menjadi perhatian daripada kanon perjanjian baru, tulisan-tulisan yang seperti apa yang dimasukkan di dalam kanon perjanjian baru, gitu ya. Nah, lalu di sini kita lihat bersama-sama lagi. Ini Lukas 24 ayat 44 ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadaku ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Ini kita waktu perjanjian, waktu bahas kanon PL, saya ada singgung ayat ini ya. Nah, sekali lagi ini menjadi satu satu continue gitu ya, yang menyambung ke perjanjian baru. Jadi apa yang dinyatakan Kristus itu gak terputus seperti dengan perjanjian lama, seperti apa yang dikatakan yang dibawakan oleh Bidat Marsion itu, bahwa terpisah ya, OT dibuang saja, perjanjian lama dibuang saja. Tidak, tetapi Tuhan Yesus sendiri dia boleh menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam perjanjian baru itu baik yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan Mazmur itu semua digenapi, harus digenapi di dalam dirinya, ya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu apa namanya, bagian-bagian pembahasan dalam nats. Saya lanjutkan lagi karena ini cukup banyak nats yang ingin saya paparkan. Kemudian Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Oke ya, nah kita bisa lihat lagi di sini mulai Kristus menyatakan firman-Nya, dan pada saat ia menyatakan firman-Nya, ia menyatakan kepada
murid-muridnya, kepada kita juga sebagai audiens di zaman ini, bahwa firman Kristus itu adalah firman Bapa. Oke ya, firman Kristus itu juga adalah firman Bapa. Dan tidak berhenti sampai situ. Perhatikan baik-baik. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Itu Yesus berinkarnasi, masih bersama dengan mereka. Tapi nanti setelah Kristus naik ke sorga, nah, penghibur, yaitu Roh Kudus, itu diutus Bapa dalam namaku. Berarti Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Kristus. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini Allah Tritunggal ya. Kita bisa lihat bagaimana kemudian Roh Kudus yang sebenarnya yang menjadi penulis sejati dalam kitab suci dari awal sampai akhir itu, ya, yang akan kemudian mengingatkan kembali semua apa yang diajarkan oleh Sang Firman, ya, Kristus itu kepada umat Tuhan. Nah, jadi kita bisa lihat mulai di sini bagaimana kanon Perjanjian Baru itu berkaitan erat dan menjadi beberapa hal penting yang di dalamnya, apa yang akan dimasukkan, apa yang boleh oleh gereja itu ditemukan dan kemudian mereka menyusun dalam kanon Perjanjian Baru itu berkaitan dengan apa yang dinyatakan Sang Firman hidup itu ya, yang semua digenapi dari Perjanjian Lama, semuanya itu boleh digenapi dan harus digenapi di dalam Kristus. Nah, itu menjadi kanon Perjanjian Baru, tapi bukan berarti itu kemudian dibuang. Artinya Perjanjian Lama tidak ada lagi, jadi Perjanjian Baru saja seperti yang dilakukan pada awal gereja. Ya, bidat yang terjadi pada awal gereja. Iblis mau membuang Perjanjian Lama, dianggap itu bukan. Ya, Perjanjian Baru saya kelihatannya bagus ya. Kita lihat, oh, kelihatannya kan bagus ya, kan sudah digenapi di dalam Kristus. Jadi Perjanjian Lama bukan dong. Jadi terima aja Perjanjian Baru dan itu menjadi firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak ngerti sungguh-sungguh, itu berarti membuang Perjanjian Lama, itu berarti membuang semuanya sebenarnya. Karena semua Tuhan sudah siapkan menjadi satu rencana keselamatan Allah yang dari sejak mulanya Tuhan siapkan Perjanjian Lama, kemudian sampai kepada Perjanjian Baru itu digenapi. Ya, baik. Nah, ini oke. Nah, sampai di bagian di sini saya mau stop share. Baik, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas bersama? Silakan. Ada? Masih bisa menerima semua? Nggak ada yang protes? Saya mau tanya. Oh ya, silakan. Siapa ya ini? Gimana, Yohanes? Oh, Pak Yohanes, silakan. Ya, gimana dengan kitab-kitab yang baru ditemukan itu? Kan baru-baru ini di Israel ya, di Yordan atau di Israel ditemukan kitab Yunus kembali ya. Nah, itu gimana dengan ceritanya? Oke. Baik, jawabannya tidak nanti ya. Halo? Dan tidak ada kemungkinan juga kan nanti bisa ditemukan kitab-kitab lain kan? Ya. Oke, jawabannya nanti ya. Jawabannya ya. ada di dalam slide berikutnya nanti. Di dalam akhir itu, nggak apa-apa. Nanti ya, saya jawab di sana. Nggak apa-apa. Itu namanya sudah memikir lebih ke depannya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin dengan yang sudah dibahas dulu? Dengan yang sudah dibahas mungkin bisa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau mungkin kurang jelas. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang saya lanjutkan kalau gitu. Ya, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini saya quotes Calvin yang berkaitan dengan ini ya, firman Tuhan atau Alkitab ya, Scripture. Oke, perkataan-perkataan ini, ya maksudnya perkataan-perkataan di dalam kitab suci ini ya, ya ini katanya will not obtain full credit in the heart of man until they are sealed by the inward testimony of the Spirit.
Nah, jadi di sini Calvin mengatakan satu hal yang perlu kita mengerti ya, bahwa yang namanya seluruh perkataan dalam kitab suci ini tidak bisa itu dipisahkan dengan yang namanya inward testimony of the Spirit, yaitu Holy Spirit ya. Jadi kita akan menemukan ya, itu dinyatakan di dalam hati manusia dan akan disil. Apa itu disil? Disil itu seperti dimeterai mungkin ya. Ya, oleh Roh Kudus sendiri. Ini sebenarnya mengkaitkan dengan doktrin inspirasi ya, yang menekankan itu ya. Kemudian ini Roh yang sama, itu Roh Kudus yang sama itu akan berbicara ya, baik dari mulut para nabi, kemudian masuk juga kemudian ke dalam hati setiap kita ya, dan kemudian untuk boleh meyakinkan setiap orang percaya iman mereka ya kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui firman tersebut, divine ya, entrusted, yang sudah dinyatakan secara ilahi yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi di sini kita boleh lihat berkaitan dengan kitab suci ini memang yang sangat penting kita lihat itu selalu ya, harus kita ingat itu adalah Holy Spirit ya sebagai penulis utama ya. Jadi penulisnya memang ada banyak, tetapi sebenarnya semua itu dipakai. Nah, dengan kata lain kita bisa mengatakan demikian. Berarti Calvin mau mengatakan tulisan para nabi baik di dalam Perjanjian Lama ya yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu juga kemudian Tuhan memakai para rasul di dalam Perjanjian Baru, yang Roh Kudus memberikan inspirasi kepada mereka sehingga mereka itu kemudian menuliskan apa yang Roh Kudus mau, dan kebenaran yang sama itu kemudian pada saat itu kita baca di zaman kita sekarang, Roh Kudus yang sama akan berbicara ke hati kita masing-masing sehingga kita boleh mengerti kebenaran yang sama. Nah, ini penting ya. Jadi lalu ini kita bisa lihat bahwa yang namanya Roh Kudus kalau nulis firman Tuhan tidak bertentangan. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maksudnya ya zaman para rasul ya, Perjanjian Baru sama zaman kita sekarang kemudian semuanya kacau gitu. Oh, enggak cocok ini, enggak bisa. Enggak. Karena Roh Kudus yang sama, dia akan memberikan yang namanya inward testimony. Dalam hati kita, roh yang sama itu akan memberitahu kepada kita ya apa yang dinyatakan baik dalam Perjanjian Lama, bagaimana dalam Perjanjian Baru, dalam zaman para rasul, sampai kita sekarang, bagaimana kita bisa mengerti ada satu kebenaran yang sama. Dan itu boleh membawa kita kepada yang namanya keselamatan ya, yang Tuhan sudah boleh karuniakan kepada umat pilihan. Ya, jadi di sini kita bisa ya bersama-sama Calvin menyatakan hal ini sebagai satu pernyataan yang penting di dalam iman percaya kita, khususnya waktu kita memahami tentang Alkitab ya sebagai kebenaran yang tertinggi, yang absolut, yang diberikan Allah, wahyu khusus kepada orang percaya. Nah, sehingga kita sekarang waktu membaca kitab suci kita tidak ada keraguan dan kita tidak ada apa namanya itu sesuatu yang menghalangi lagi, sehingga iman kita boleh dengan sepenuh hati kita percaya ini Roh Kudus yang berbicara dan kita minta tuntun Roh Kudus. Oleh sebab itu di dalam membaca Alkitab biasa sebagai umat Tuhan kita diajarkan kita berdoa terlebih dahulu. Maksudnya kita berdoa itu apa? Maksudnya kita berdoa itu kita menundukkan diri kita, minta Roh Kudus tolong supaya waktu kita baca kitab suci bukan berdasarkan pengertian saya, pengertian diri sendiri, tetapi Roh Kudus memberikan kepada kita satu pencerahan sehingga kita waktu baca kita ngerti maksud daripada kehendak Allah dan firman tersebut itu apa. Nah, disinilah kita mengerti. Kemudian nanti di dalam menafsirkan kitab suci itu ada dua macam. Yang macam pertama itu dinamakan itu exegesis. Macam yang kedua itu namanya eisegesis. Yang satu itu X, yang satu itu A. Nah, mana yang lebih tepat? Kalau X berarti dari dalam diambil keluar. Dalam maksudnya dari firman Tuhan ya. Itu dinyatakan kitabnya dari sana keluar, exegesis. Jadi kita mengerti apa yang dinyatakan oleh kitab suci. Tapi kalau eisegesis dari luar taruh ke dalam. Ya, dari luar berarti sekuler pikir apa, diri saya pikir apa, saya
cari ayat untuk membenarkan maunya saya. Gitu ya. Jadi eisegesis ini adalah yang tidak tepat, ya. Yang tepat adalah yang eksegesis. Eksegesis berarti waktu kita membaca kitab suci kita menemukan the original meaning, makna yang aslinya, makna yang kitab suci itu sampaikan, ya. Nah, ini menjadi PR di seluruh hamba Tuhan yang disiapkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, mereka harus belajar menemukan original meaning. Nah, sebagai jemaat Tuhan, hari ini saya menghimbau kita juga belajar, ya, meskipun kita tidak berkhotbah di mimbar, tapi kita bertanggung jawab atas apa yang kita baca. Nah, kita belajar apa? Kita belajar dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Mungkin kita bisa membaca dan membandingkan berbagai tafsiran kitab suci yang benar, gitu ya. Kita baca itu apa yang dinyatakan oleh kitab suci tersebut dari dalam keluar. Ya, kita bisa membandingkan berbagai macam teks seperti tadi yang saya contohkan, scripture, interpret scripture. Itu saya memberikan contoh yang sederhana gitu ya, kita bisa lihat, oh maksudnya seperti ini. Jadi dari dalam kita tarik keluar, ya. Kemudian kita bicara juga nanti mengenai bagaimana perikopnya, konteks pada saat itu, background-nya seperti apa, lalu bagaimana itu dinyatakan di sana, ya. Firman itu diberikan seperti apa. Nah, maka dari sana kita bisa tarik keluar, oh maksud yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Dari situ baru kita terapkan. Tuhan mau begini, maka prinsipnya ini, nah saya ambil prinsipnya, saya terapkan di dalam hidup saya. Nah, itu secara eksegesis. Ya, firman Tuhan kita tarik keluar. Jadi firman Tuhan yang mengatur kita, firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita, firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Nah, sedangkan kalau yang eksegesis jangan ya. Jadi maksudnya kita, oh saya mau apa, saya cari pembenaran melalui firman Tuhan. Itu jelas salah. Nah, khotbah-khotbah yang demikian juga itu bukan khotbah yang tepat. Itu berarti dalam tanda kutip itu mau saya, tapi cari firman Tuhan benarkan diri. Nah, itu tidak benar. Ya, oke, ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Calvin. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan, kesaksian di dalam dinyatakan oleh Roh Kudus itu baik dari penulis pertama sampai kepada audiens di zaman ini, maka semuanya itu akan mempunyai satu message, ya, yang tepat, message yang tidak berubah, dan bisa diaplikasikan nanti di dalam setiap konteks yang berbeda-beda. Ya, sudah tahu message-nya, konteksnya boleh beda-beda, tidak masalah. Kita bisa mengerti bagaimana bisa menerapkan dengan benar. Oke ya. Nah, lanjut. Nah, di sini beberapa prinsip kanon yang harus kita perhatikan dengan ya yang diilhami oleh Roh Kudus ini menjadi satu hal sangat penting yang harus kita perhatikan ya. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kalau ini khususnya dalam perjanjian baru. Maka yang pertama itu pasti inspirasi Roh Kudus ya. Inspirasi Roh Kudus berarti ya itu dinyatakan dan ditulis sendiri, digerakkan oleh kehendak daripada Roh Kudus, bukan kehendak daripada manusia. Nah, ini akan menentukan lagi berikut yang ke bawahnya. Kalau dia adalah inspirasi Roh Kudus ya, kita lihat. Kalau kaitannya dengan perjanjian baru, maka apakah penulisnya itu seorang rasul ya, atau memiliki hubungan dekat dengan seorang rasul saat itu ya, di zaman itu. Tak boleh sudah zaman yang sudah lewat 100 tahun, 200 tahun dan seterusnya itu ya, yang sama-sama masih ada. Tujuannya apa? Tujuannya kalau masih ada itu berarti apa yang dituliskan itu masih tepat ya, sama seperti bisa jadi seperti sekretaris begitulah ya. Kalau yang bukan rasul berarti dia seperti sekretaris yang menuliskan apa yang saat itu ya apa rasul itu nyatakan. Oke ya, jadi ini sekaligus bagian ini saya memberikan jawaban kepada Pak Yohanes atas pertanyaan tadi ya, berkaitan dengan kalau ditemukan lagi baru bagaimana. Nah, kita lihat bersama-sama tulisan itu di dalam proses daripada kanonisasi ini prinsip-prinsip di dalamnya itu hal-hal seperti ini yang dicatat ya. Nah, tapi kemudian ada lagi hal lain yang sebenarnya harus kita sama-sama ya kita menyerahkan, maksudnya bagaimana Allah di dalam sejarah khususnya itu telah memberikan satu otoritas kepada gereja, yaitu bagaimana sudah memfinalkan yang namanya kanon yang sudah selesai, yang tidak ditambah ataupun tidak dikurang lagi, yaitu pada tahun sekitar 400 Masehi itu ketika kanon perjanjian baru itu sudah
selesai disusun. Jadi sudah selesai, sudah cukup. Jadi tidak ada penambahan yang baru ataupun dikurangi lagi. Jadi semua yang sudah tersusun di sana, walaupun meskipun nanti ada penemuan baru apapun, itu sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam kanon. Karena kanon yang disusun ini sudah cukup, ya, sudah disusun menjadi satu kanon yang dipakai bagi gereja-gereja Tuhan, yaitu di dalam Perjanjian Baru. 39 Perjanjian Lama dan 27 Perjanjian Baru. Nah, di mana 27 khususnya yang Perjanjian Baru ini ditulis berdasarkan ini prinsip-prinsip yang tertulis berikut ini. Inspirasi Roh Kudus, kemudian apakah penulisnya adalah seorang rasul atau memiliki hubungan dekat dengan seorang rasul, lalu kemudian itu diterima saat kitab itu oleh murid-murid Tuhan, itu waktu itu dipakai, dituliskan pada tubuh Kristus ya secara luas, artinya jemaat pada saat itu. Jadi merupakan satu seperti Paulus menulis kepada jemaat Korintus ya, kemudian murid-murid Tuhan yang kemudian ada di Yerusalem, surat-surat Petrus ya, kemudian surat-surat Yohanes ya, yang dituliskan itu mereka dituliskan kepada jemaat pada zaman itu ya, itu diterima oleh tubuh Kristus atau jemaat pada zaman itu ya. Kemudian kita lihat bersama-sama juga konsisten ya di dalam pengajarannya. Jadi pengajaran yang satu dengan yang lain tak tentangan. Kenapa? Karena inspirasi Roh Kudus. Roh Kudus yang sama. Seperti tadi Calvin memberikan satu penjelasan yang sangat kuat bahwa Roh Kudus yang sama itu dia akan memimpin ya, memakai orang yang berbeda-beda, tapi isinya tidak mungkin itu kemudian lain-lain atau masih bertentangan secara prinsipnya. Ya, secara prinsipnya, tetapi akan memberi pengajaran yang konsisten secara doktrin yang memperkaya dan kemudian harmoni satu dengan yang lain dan membangun iman yang satu ini ya, pengajaran yang sejati, yang sama, yang konsisten bagi umat Tuhan. Kemudian ini juga menyatakan spiritual yang tinggi karena merupakan karya Roh Kudus ya. Ini artinya Roh Kudus melalui seluruh tulisan-tulisan itu boleh membawa setiap umat Tuhan itu boleh mempunyai satu ini ya, iman yang betul bertumbuh, spiritual seperti bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar ya. Spiritual yang tinggi kaitan dengan pengenalan akan Allah yang benar ya. Jadi bukan kemudian spiritualis kan banyak, spiritualis yang mana? Kalau yang ini kaitannya tentu kaitan dengan karya Roh Kudus, mencerminkan karya Roh Kudus. Jadi pengenalan akan Allah Tritunggal yang benar. Ya, di dalamnya ada pengenalan terhadap Allah Bapa yang benar, Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang benar, dan juga Allah Roh Kudus itu sendiri. Ya, jadi di sini kita lihat ini menjadi satu kesatuan yang indah, yang utuh ya bagi penentuan atau penyusuan daripada kanon tersebut. Nah, kemudian kita lihat bersama-sama, ini yang paling penting ya. Sekali lagi, ini yang paling penting untuk kita ingat bahwa gereja itu tidak menentukan kanon ya. Tidak menentukan atau meng-create ya. Ya bukan. Ya, kita bukan lihat otoritas gereja. Ini masuk kanon, ini enggak. Ini bukan maksudnya seperti itu ya pengertian. Tetapi ya, dewan gereja-gereja atau konsili-konsili itu mereka hanya menemukan ya, yang menemukan kanon itu karena menyusunnya, yang menemukan kitab itu dan menyusunnya dalam kanon. Karena apa? Karena kitab itu sendiri, tulisan itu sendiri sudah sacred writings karena diinspirasi atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi yang memutuskan kanon atau tidak itu adalah Tuhan, ya. Dan Tuhan memakai gerejanya sekali lagi. Kalau tadi untuk nulis kitabnya, Tuhan pakai penulis-penulis. Jadi gereja atau konsili bapak gereja mula-mula yang kemudian menentukan kanon itu juga dipakai Tuhan ya, sama dipakai Tuhan untuk kemudian membukukan atau menyusun ya mana yang termasuk dipakai menjadi Alkitab ya, disusun dalam kanon Perjanjian Baru, yaitu berhenti sampai 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, jadi dengan kata lain begini, kalau saya mau membandingkan dengan perkataan daripada Yohanes tadi, Yohanes mengatakan ada banyak ya, kalau mau ditulis tentang yang mau dicatat itu banyak sekali ya tentang apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Tetapi apa yang dicatat di sini kata Yohanes, yang ia catat tentang Kristus dan pengajarannya, ya itu sudah cukup
ya, yang Tuhan pimpin dia di dalam inspirasi yang diberikan kepada Yohanes, itu sudah cukup ya untuk membawa manusia boleh melihat bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah firman hidup yang boleh diutus Bapa untuk boleh menjadi juru selamat Tuhan kita. Nah, ini jadi menjadi satu prinsip yang sama terhadap penyusunan kanon. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat Tuhan sudah pakai Bapak Gereja untuk kemudian menyelesaikan kanon Perjanjian Baru di dalam terakhir, yaitu di Kartaage itu ya, konsili di Kartaage tahun 397 Masehi, dan selesai sudah 27 kitab masuk dalam Perjanjian Baru, maka Roh Kudus melalui gereja sudah membukukan itu, dan itu cukup untuk memberikan satu pengajaran ya iman bagi umat Tuhan. Ya, sehingga kalau ada ditemukan yang baru, ada ditemukan apa yang lain, semuanya itu sudah tidak akan ditambahkan lagi dalam kanon. Tapi boleh nggak kita belajar? Ini kan pertanyaan gitu. Boleh, nggak masalah. Kalau misalnya ada tulisan-tulisan lain, itu dimasukkan di dalam tulisan-tulisan yang berharga. Ya, bisa dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan bersejarah. Ya, untuk apa? Untuk mendukung, ya, untuk melihat bahwa apa yang dinyatakan oleh kitab suci yang sudah tersusun dalam kanon itu ya adalah sesuatu yang indah, yang benar, ya, yang boleh memberikan satu bagi kita satu mungkin pengetahuan lain tambahan, tapi itu tidak dimasukkan ya sebagai kanon lagi, itu hanya sebagai tulisan-tulisan berharga di dalam sejarah yang ditemukan. Ya, jadi seperti itu. Sekaligus ini saya menjelaskan untuk pertanyaan daripada Pak Yohanes. Nah, saya akan lanjutkan dengan satu hal ini ya. Berikutnya ini adalah ini. Nah, ini jadi di sini kita lihat sedikit. Ini ada menyambung juga. Sebenarnya secara prinsip sama. Jadi ya, kita teruskan aja. Tidak apa-apa, saya paparkan saja. Secara prinsip sama ya. Ini surat Paulus itu ada yang hilang. Ya, surat Paulus itu ada yang hilang. Dari mana kita bisa lihat sama-sama begini? Nah, surat Paulus ada yang hilang itu di sini. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 4 itu ditulis begini. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, supaya kamu bersedih hati, tapi bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ini ditulis di dalam 2 Korintus 2 ayat 4. Ya. Tapi kalau kita lihat di dalam surat 1 Korintus, ya, para ahli semua ya di dalam para teolog ini ya ahli di dalam memutuskan satu kesimpulan yang sama, bahwa surat 1 Korintus ini adalah surat yang tulis Paulus itu dengan satu teguran yang keras, ya, bukan dengan konsep dia mencucurkan air mata, gitu ya. Tapi ini di sini dikatakan bahwa surat 2 Korintus ini sebenarnya masih ada satu surat lagi. Jadi 1 Korintus, kemudian ada satu surat ini yang ditulis Paulus dengan kesedihan yang mencucurkan banyak air mata, baru kemudian surat 2 Korintus ini. Saya ngerti ya. Dia ada satu surat yang ini hilang. Jadi artinya hilang dalam arti ditulis tapi tidak ditemukan. Ya, sehingga yang ditemukan adalah kalau misalkan saya mengatakan itu adalah surat yang pertama, kemudian ini yang satu ini yang tidak ada, kemudian baru ini yang 2 Korintus. Nah, tapi sudah di dalam kehendak Allah bahwa yang masuk di dalam kanon itu adalah surat yang seperti sekarang 1 dan 2 Korintus ini. Jadi yang tengah ini memang tidak ada. Jadi seandainya kalau surat ini nanti juga ketemu, ya tidak akan masuk di dalam kanon, tidak akan ada koreksi menjadi 1 Korintus, 2 Korintus, 3 Korintus, tidak ada. Tetap sudah, karena di dalam kehendak Allah, di dalam waktu Tuhan, dan surat ini sudah ditulis dan cukup ya untuk boleh menyatakan apa yang Roh Kudus mau, pengajaran-pengajaran berkaitan dengan apa yang dinyatakan juga oleh Kristus ajarkan, dan itu semua sudah cukup di dalam kanon yang tersusun sekarang. Nah, kemudian berikutnya lagi ada lagi surat Paulus ini. Kalau kita lihat bersama-sama. Kolose 4 ayat 16. Kolose 4 ayat 16, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan, perhatikan ya, surat untuk Laodikia dibacakan juga kepada kamu. Jadi dengan demikian gini, Paulus nulis kepada kepada jemaat di Kolose,
baca ini surat untuk Kolose ini. Kalau kamu sudah baca surat Kolose ini, juga bacakan ini untuk jemaat di Laodikia. Jadi di jemaat mula-mula kan tulisan Paulus dibacakan, jadi gantian gitu ya, tuker-tukeran suratnya. Nah, tapi ternyata ini surat kepada jemaat Laodikia, berarti Paulus sudah tulis ini. Ya, ada jemaat di Korintus, jemaat di Kolose, ada jemaat Laodikia. Tapi surat yang untuk jemaat Laodikia ini juga hilang, tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan. Nah, jadi kita bisa lihat ini juga di dalam kehendak Allah, ya, juga tidak dimasukkan di dalam kanon karena memang tidak ditemukan lagi. Dan Roh Kudus itu menuntun di dalam waktu dan seluruh hikmatnya itu menyatakan bahwa memang surat ini tidak masuk dalam kanon karena dengan surat yang sudah ada, yaitu yang Kolose pada saat ini mungkin ya, dan yang lain-lain, yang surat Paulus itu sudah cukup untuk boleh menyatakan apa yang Tuhan mau menyatakan. Oke ya. Nah, jadi dengan kata lain sekarang pada bagian akhir ini saya memberikan satu kesimpulan kembali bagi kita semuanya. Jadi di sini kita sudah lihat bahwa kanon perjanjian lama pada mulanya itu kan ini ya, berdasarkan dalam bahasa Hebrew atau Ibrani yang sudah disusun sebenarnya pertama kali belum 39 kitab tetapi hanya 22 scrolls. Ya, dalam 22 scrolls dan kemudian nanti ditulis kembali itu berdasarkan Greek atau Septuaginta, kitab dalam bahasa Ibrani itu, Yunani maksud saya, itu kemudian menjadi 39 ya. Jadi dari 22 scroll menjadi 39 karena dibagi-bagi kembali ya. Maksudnya ini kan kalau kayak kitab-kitab ini ya 12 minor prophets gitu ya, itu nanti di sini langsung dipecah lagi masing-masing dia dihitung satu kitab. Kok di sini dihitung sebagai kitab yang dihitung sendiri-sendiri. Kalau ini 12 minor prophet, 2 nabi kecil itu dianggap satu kitab gitu ya. Jadi nanti kemudian disebar menjadi 39. Nah, tapi yang dengan catatan yang ini ya apokrifa yang merah-merah ini tidak dimasukkan ya kalau di dalam Alkitab daripada Protestan ya, Iman Reform ya. Nah, lalu kemudian kita lihat lagi berikutnya sampai hari ini ya kita terima ini Alkitab Perjanjian Lama yang sebenarnya ini sudah di dalam perjanjian baru, Kristus sudah afirmasi pada saat Septuagint ini sebenarnya jumlahnya sudah 39. Nah, tapi di dalam kondisi kita yang sekarang kita tidak mencantumkan yang apokrifa ya. Jadi untuk yang kitab kita ini adalah terdiri dari 5 kitab Taurat Musa, kemudian terdiri dari 12 kitab sejarah, kemudian terdiri dari 5 kitab syair, dan kemudian terdiri dari 5 nabi besar, kemudian 12 nabi kecil, ya, dan jumlah total adalah 39 kitab Perjanjian Lama. Nah, ini adalah kanon di dalam Perjanjian Lama, 39 kitab, tidak tambah lagi dan juga tidak kurang lagi. Ya. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Baru, maka kanon Perjanjian Baru itu ini yang penting ya. 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau mau ketemu Injil baru, kita juga tidak terima lagi. Ya, tidak dimasukkan dalam kanon lagi. Bapak-bapak gereja juga tidak akan memasukkan, karena ini sudah cukup di dalam waktu dan kehendak Allah. Ini sudah ditentukan dalam kanon. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 kitab sejarah, kisah para rasul. Kemudian 21 surat. Ya, ini ya semua ya. Saya mungkin tidak bacakan semua. Jadi ini surat-surat ya. Roma, 1, 2 Korintus, Galatia, dan seterusnya ya. Dan 1 kitab nubuat yaitu Wahyu. Jumlahnya adalah 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Ya, sehingga sekarang sudah selesai kanon di dalam Alkitab kita, sudah disusun selesai, terdiri dari total semua adalah 66 kitab. Dari Perjanjian Lama 39 dan dari Perjanjian Baru 27, jumlah totalnya adalah 66 kitab. Oke, baik. Saya punya materi sudah selesai. Saya berhenti sampai di sini. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya, ini memang satu gambaran untuk kanon di dalam
Alkitab ini memberitahu kepada kita ya satu proses yang Tuhan izinkan di dalam sejarah umat Tuhan ya, bagaimana Allah itu menyatakan firman-Nya dengan satu cara yang unik ya, supaya kita boleh melihat bagaimana Allah itu di dalam seluruh kehendak-Nya yang berkuasa, Dia juga memakai ya kita manusia ya di dalam seluruh karakter kita, di dalam seluruh kondisi kita, di dalam seluruh pergumulan kita, itu Allah pakai untuk menuliskan apa yang Tuhan mau, yang kemudian nanti Tuhan sendiri yang di dalam seluruh periode waktu yang panjang itu yang menjadi satu ini ya susunan kitab suci yang memang Allah berikan kepada gerejanya. Ya, itu menjadi kanon perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oke ya, jadi kita bisa lihat rentangnya itu ribuan tahun, penulisnya itu ya banyak sekali, puluhan penulis, mungkin 40 penulis begitu ya. Nah, kemudian semuanya itu dalam rentang waktu yang sangat panjang, tetapi isinya itu adalah sangat harmoni, memberikan satu berita yang sangat tajam, ya, yang tidak bertentangan. Dan kemudian itu disebabkan karena apa? Karena memang penulisnya satu, ya, the origin writer ya, author ya dari kitab suci, penulis yang original, yang sejati Allah Roh Kudus sendiri. Oke. Demikian penjelasan saya. Baik, apakah ada pertanyaan? Pak Rusli mungkin hanya melengkapi saja itu yang untuk pembagian yang 21 surat bisa dibagi ya Pak antara surat-surat Paulus dan surat-surat umum. Ya. Oke. Ya, jadi kalau di dalam pembagiannya ya terima kasih. Ini sorry. Di dalam pembagiannya ya 21 surat itu dibagi untuk surat-surat Paulus dan surat-surat umum ya. Kalau surat-surat Paulus berarti memang yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang dia layani ya, seperti Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timoti gitu ya, Timotius dan seterusnya ya. Yang lain-lain itu surat umum ya. Surat-surat umum itu sisanya dan jumlah totalnya adalah 21 surat. Oke ya. Kira-kira itu saja. Terima kasih untuk apa yang sudah dilengkapi tadi. Baik, ada lagi? Itu Pak Rusli. Ya, silakan. Ini apa itu kan sudah selesai penulisan kitab suci. Jadi kalau di Wahyu itu barang siapa menambahin, mengurangin itu tidak boleh ada yang menambahkan atau mengurangin. Ya. Yang di Wahyu, ya itu kan penegasan ya. Jadi kita tidak boleh gampang-gampang ada orang ngomong dapat ilham baru. Apa itu kan banyak tuh ngomong dapat mimpi, dapat ilham baru, menyatakan dirinya nabi baru. Itu padahal itu kan satu hukuman keras dari Tuhan kalau kita mau menambahin atau mengurangin firman Tuhan ini. Karena sudah lengkap, tidak mungkin ada yang baru lagi. Oke, ya betul ya. Tadi seperti yang sudah dituliskan di awal ya, di dalam nats yang di dalam kitab Wahyu itu ya. Jadi kita harus setia kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan. Ya, karena itu firman Tuhan sendiri tidak lagi dikurangi dan tidak lagi ditambah. Ya, sehingga muncul banyak kontroversi, mau seperti apa kontroversinya pun kita tetap setia kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita yang melalui karya Tuhan di dalam sejarah, khususnya melalui kanon Alkitab. Oke, terima kasih untuk sharingnya tadi ya dari peneliti sharing. Oke, ada lagi? Pak Rusli mau tanya Pak Rusli. Ya, saya silakan. Buyung. Silakan Pak Buyung. Iya, kita memang kalau untuk menambahkan dan memasukkan lagi surat itu pasti tidak mungkin gitu ya.
Tapi yang terjadi, yang saya lihat perkembangan terakhir ini adalah munculnya beberapa versi. Ada The Message gitu ya. Nah, itu bagaimana itu, Pak Rusli? Ya. Karena kadangkala apa ya, nampaknya bisa berarti berbeda begitu ya. Kelihatannya sih seperti itu. Ya, ada bisa ditafsirkan berbeda gitu loh jadinya. Terima kasih. Ya, jadi prinsipnya tetap sama, Pak Buyung, bahwa yang menjadi patokan ya, yang memang sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan ya di awal mengenai kanon itu sendiri, itu sebenarnya memang tujuannya itu Tuhan memakai gerejanya untuk kemudian menghasilkan kanon ya. Berarti itu yang dipakai menjadi patokan. Nah, jadi kalau ada yang berbeda di dalam misalnya dalam menemukan apa yang baru, kemudian memberikan satu hal yang berbeda dengan apa yang di dalam kanon, tentu yang kita ikut yang ada di dalam kanon, gitu ya. Nah, kalau di dalam tulisan-tulisan tersebut itu merupakan peninggalan yang seperti saya katakan tadi ya, dari hasil arkeologi dan sebagainya adalah peninggalan sejarah yang ada, ya. Dan kalau memang itu bukan ajarannya tidak bertentangan, ya, tapi dia juga harmoni dengan kitab suci, ya, dalam arti secara prinsip ya, itu kita tetap tidak memiliki otoritas yang sama, tetapi tetap bisa hanya sebagai kitab ini ya, yang peninggalan sejarah yang berharga. Jadi kita boleh tetap membacanya, gitu ya, kita boleh mempelajarinya, ya, untuk memperkaya, ya, mendukung lah apa yang ada di dalam. Tapi kalau itu bertentangan secara doktrin, berarti yang pasti ditolak itu yang diterima maksud saya adalah yang sudah di dalam kanon, karena itu yang sudah dinyatakan dalam karya Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Ya, jadi kalau secara doktrin itu bertentangan ya pasti kita tolak. Yang kita ikut jadi pedoman ya yang kanon itu, Pak. Ya kira-kira begitu. Ya. Iya, Yang saya maksud versi. Ya, versi The Message Bible versi The Message ini yang saya sempat tahu adalah versi yang akhirnya ditengarai pro homoseksual ya Pak Buyung, benar ya? Karena di dalamnya itu kayak apa namanya atmosfer yang di dalamnya itu kayak lebih ke arah New Age gitu. Ini dibuat oleh Eugene Peterson, versinya Alkitab versi The Message ini diterbitkan oleh Eugene Peterson dan banyak dikutip oleh Rick Warren. Nah, di dalamnya ini Alkitab The Message ini itu banyak yang jadinya agak menyimpang setelah kalau diterjemahkan gitu ya, sepertinya mendukung konsep homoseksual. Terus ada beberapa yang juga kayak diencerkan gitu. Ini mereka bilang karena Bapak dipengaruhi oleh New Age gitu. Saya pakai yang ini sih, kalau misalnya mau membaca artinya, mungkin kita boleh membuka lebih dari satu terjemahan ya Pak Rusli ya. Ya. Nah, jadi kalau berkaitan dengan versi juga kita pakai beberapa yang direkomendasi ya. Jadi memang ada banyak sekali, kita mesti lihat versi kalau terjemahan ya. Nah, beberapa versi kita mesti bandingkan. Ya, misalkan kalau saya sering pakai itu kalau terjemahan dalam bahasa Inggris saya pakai misalnya King James Version atau juga ESV gitu ya. Nah, masih ada lah beberapa terjemahan yang bisa yang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam khususnya iman reform ya, pengajaran reform. Nah, tapi kita bisa lihat di sini bahwa perbedaan terjemahan itu ya lebih ke arah mungkin bukan berkaitan dengan hal-hal yang bersifatnya secara prinsip ya, secara penting di dalam pengajaran gitu ya. Tapi mungkin cara menafsirkannya aja. Biasa kita kalau memberikan apa namanya ya perbandingan di dalam terjemahan dalam Alkitab itu untuk memperkaya ya, tetapi tidak bertentangan dengan apa yang secara prinsip itu diajarkan. Ya, tapi kalau secara prinsipnya itu kemudian bertentangan, misalnya
yang satu kita menyatakan kita tidak mendukung homoseksual, tetapi kemudian yang satu bilang mendukung homoseksual. Saya kira ini kan sesuatu yang bertentangan dan nggak mungkin toh dua-duanya kemudian oh ya kita pakai yang mana, pasti kita ikut kemudian yang apa yang dinyatakan di dalam kanon, ya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu, Pak Buyung. Ya, jadi kalau di dalam terjemahan saya kira tidak masalah, karena terjemahan bisa memperkaya, tetapi yang secara penting itu adalah secara prinsip di dalam pengajarannya itu dia tidak bertentangan. Itu saja. Ini soalnya ini Pak Rusli, kalau di dalam Alkitab kita itu kan disebutkan itu ada yang di Korintus 6:9-11 itu kan ada tulisan banci orang pemburit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, pemburit itu kan sebenarnya adalah istilah untuk homoseksual. Nah, di The Message itu diencerkan menjadi mereka yang saling menyalahgunakan seks gitu. Jadi secara apa kayak mengencerkan sesuatu gitu. Kemudian ada lagi yang di Roma 1:26-27 itu juga diencerkannya menjadi mereka yang bingung identitas seksual gitu. Padahal kan kalau di Alkitab kita itu sudah jelas, maksudnya yang homoseksual itu memang nggak boleh gitu. Jadi ini kayak diencerkan gitu. Mungkin itu ya Pak Buyung. Iya. Jadi tidak tahu bagaimana prosedurnya. Yang saya tanyakan itu sebenarnya prosedurnya sampai itu bisa dikatakan sebuah versi gitu. yang sejalan. Tapi kan ini udah apa? Kalau dulu menentukan kanon ada konsili begitu kan ya. Nah kalau untuk versi itu sebelum diterbitkan seharusnya akan melalui proses gitu. Tadi yang belum sampai ke sana pertanyaan saya. Ya, jadi begini Pak Buyung, kalau misalnya penerjemahan tentu harus makanya saya bilang ada yang diakui oleh kondisi kita sekarang. Kalau kita bilang di dalam konteks di dalam pengajaran reform gitu ya, teolog-teolog reform itu ada versi yang pasti diakui begitu ya, yang diterima, tetapi ada versi-versi yang tidak dipakai. Nah, oleh sebab itu kalau di dalam mengerti ya bagian yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, sebetulnya makanya sangat penting itu kita mentelusurinya sebenarnya sebelum masuk ke dalam terjemahan-terjemahan lain, kita harus masuk dulu ke dalam terjemahan yang aslinya. Ya, oleh sebab itu kalau misalnya sebagai hamba-hamba Tuhan khususnya, sebagai hamba-hamba Tuhan khususnya, itu mereka harus paling tidak mengerti dalam bahasa aslinya, baik itu Ibrani, Hebrew, ataupun Yunani. Karena kalau kita sudah kembali ke bahasa aslinya, maka itu menutup segala kemungkinan kesalahan penerjemahan. Ya, karena di sana sudah jelas. Nah, oleh sebab itu kalau untuk kita sebagai jemaat bagaimana ya, untuk membandingkan beberapa terjemahan kita tanya kepada hamba Tuhan tentunya. Terjemahan ini boleh dipakai enggak? Terjemahan ini boleh dipakai enggak? Nah, kita kan bisa memberikan arahan. Ya, misalnya saya kasih tahu, boleh kita pakai King James Version, boleh kita pakai terjemahan ESV, ya. Kalau yang di Indonesia kita pakai yang LAI dan sebagainya. Nah, jadi ini menjadi satu hal yang boleh membimbing kita, paling nggak kita belajar di dalam satu terjemahan yang sudah lebih tepat begitu ya. Dan ini diterjemahkan di dalam bahasa yang aslinya tentunya dan di dalam pemahaman yang lebih tepat gitu ya. Daripada kita semua diambil, kemudian kita ambil sendiri semua dan sebagainya, dan itu yang bisa menyebabkan pemahaman yang keliru. Mungkin kira-kira itu Pak Buyung. Jadi patokannya saya kira yang paling tepat harus kembali ke bahasa aslinya. Ya, karena di dalam bahasa aslinya sudah kita nggak ada misinterpretation lagi, kesalahan terjemahan. Ya, tapi kita bisa mengerti dalam bahasa asli itu maksudnya apa. Jadi menjadi sangat jelas maksud dari teks tersebut. Kira-kira gitu, Pak. Okay? Ya, baik. Terima kasih, Pak Rusli. Ya. Baik, ada lagi dari Ibu lagi yang lain? Pak Rusli, tadi yang Lause Jenny bilang yang mengencerkan itu kan bisa juga dalam arti menambahin dan mengurangin juga kan? Seperti yang ini di dalam Wahyu kan kita nggak boleh menambahin, mengurangin itu kan kalau ada menafsirkan ya istilahnya mengencerkan gitu kan itu juga merubah maksudnya, mengurangi menurut saya.
Ya, oleh sebab itu saya bilang kita perlu mengerti, Bahasa asli kembali. mengerti dan mengetahui versi-versi terjemahan yang baik, gitu ya, yang benar, yang di dalam khususnya kita sebagai jemaat itu kita boleh mengerti ya terjemahan-terjemahan yang kita pakai untuk perbandingan tersebut. Ya, jadi kalau mereka menerjemahkan untuk kepentingan mengencerkan ya pasti sudah salah. Itu sudah pasti kita tidak mendukung terjemahan yang demikian. Ya, Iya. misalnya banyak ya terjemahan, misalnya salah satu juga ada banyak sekarang Alkitab dalam bahasa Indonesia juga misalnya mengganti ya nama Allah dalam Perjanjian Lama semua diganti menjadi nama Yahweh misalnya. Itu kan ada itu yang kaum aliran itu. Kita juga nggak pakai itu ya. Jadi kita tetap pakai Alkitab yang LAI terjemahkan ya, yang memakai nama Allah di dalam Perjanjian Lama atau juga Tuhan dengan huruf besar itu yang kita pegang ya. Jadi kita tidak perlu ganti Alkitab kita sebagai semua nama Allah dalam Perjanjian Lama diganti menjadi Yahweh. Jadi ini ada satu hal yang kita perlu ketahui, dan memang kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita atau di situasi yang ada di tengah-tengah kondisi kita temui, ya kita boleh tanyakan kepada hamba Tuhan ya supaya kita boleh dapat pengertian yang lebih bimbingan lah ya, ini boleh atau tidak dan sebagainya. Oke?